Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi. Di video ini saya akan berbagi bacaan tentang tokoh khas yang muncul dalam vars atau lelucon dan beberapa pertanyaan yang bisa diajukan dalam membahas drama vars. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Secara umum, ini telah dibahas bahwa dalam drama tragedi, seorang pahlawan tragis ini berada di atas kita. Dalam komedi, ini tokohnya berada di bawah kita. Dan dalam melodrama, tokohnya sangat mirip dengan kita. Lalu bagaimana tokoh dalam vars atau lelucon ini berhubungan dengan kita? Karena tokohnya berperilaku begitu bodoh dan terlibat dalam banyak masalah konyol, kita bisa mengatakan bahwa tokohnya ini sangat jauh di bawah kita. Ya. Tetapi masalahnya lebih dalam dari itu. Ya. Pertimbangkan hal ini. Plot tipikalnya ini menunjukkan orang yang relatif waras lalu mencoba mengatasi dunia yang gila. Gitu ya. Seberapa sering Anda melihat di sekeliling Anda dan berpikir orang-orang di dunia Anda sangat bodoh. Misalnya orang tua dengan sikapnya yang ketinggalan zaman, bos Anda dengan aturannya yang kaku dan tidak fleksibel, guru Anda dengan tugas-tugasnya yang tidak berguna, gitu ya. Atau seberapa sering Anda berfantasi melarikan diri dari urusan duniawi, menjalankan kehidupan rahasia yang penuh dengan petualangan, bahaya, dan nafsu. Atau seberapa sering Anda melihat orang tua atau orang yang lemah, yang cacat, ya, dan diam-diam takut menjadi tua atau takut menjadi cacat. Nah, semua tokoh ini adalah ciptaan vars atau lelucon yang khas. Oleh karena itu, sampai batas tertentu kita dapat mengatakan bahwa drama ini adalah lelucon psikologis Freudian yang diperluas. Ya. Apa yang kita lihat di hadapan kita adalah sesuatu yang berlebihan dari ide-ide rahasia kita, ya. Kerinduan dan teror. Dengan demikian kita dapat mengeneralisasi dan mengatakan bahwa tokoh dalam vars lelucon adalah personifikasi dari rahasia diri kita. Dalam parameter itu, berikut ini adalah beberapa tipe spesifiknya, ya. Jadi yang pertama adalah orang yang waras. Tokoh ini seringkali adalah tokoh utama atau guru yang mencoba melewati dunia gila yang dihuni oleh berbagai orang bodoh, ya, atau penghambat dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, gitu ya. Yang kedua, kebodohan, ya. Orang bodoh terbagi dalam 3 kategori yang dapat diidentifikasi. Pertama, si bodoh yang dikalahkan alam. Orang bodoh ini mewakili apa yang Henry Bergson katakan, ya, ketika dia menggambarkan tawa sebagai respon terhadap hal-hal yang mekanik yang melekat pada makhluk hidup, ya. Nah, pada dasarnya orang bodoh ini seperti robot. Mereka sama bodohnya dan tumpulnya dengan mesin, ya. Atau mereka telah diperlakukan dengan kejam, diperdaya dalam tanda kutip oleh alam, ya, dengan beberapa cara yang beragam. Orang-orang yang pincang, wanita yang gemuk, atau orang asing yang dia menghancurkan bahasanya dan lain-lain. Jadi kita dapat melihat bahwa ada sesuatu yang khas Freudian, ya, tentang ini.
karena kita menertawakan hal-hal yang mungkin membuat kita takut atau malu ya. Selanjutnya, orang yang kaku atau tidak fleksibel, orang bodoh yang dikalahkan sendiri. Kategori ini berisi semua tokoh yang berada dalam cengkraman ide fix ya, ide yang tetap, atau humor yang penuh gairah, orang yang tidak mampu membuka pikirannya dengan konsep atau kepercayaan apapun ya, selain yang telah dia yakininya selama ini gitu ya. Jadi hal ini telah dibahas ya di video tentang komedi ya, bahwa salah satu subgenre ya komedi humor ini seluruhnya dibangun di atas tokoh-tokoh yang tidak seimbang. Perbedaannya adalah bahwa dalam farce atau lelucon, nah tokoh-tokoh ini lebih dibesar-besarkan, lebih lebay ya, lebih tumpu, lebih bodoh, lebih konyol ya, lebih dungu. Selanjutnya ini si pikun, si bodoh yang dikalahkan oleh waktu. Farce atau lelucon ini sangat kejam terhadap orang tua. Misal orang tua bodoh ini mengejar gadis yang umurnya setengah usianya, itu contohnya ya. Tokoh yang ketiga adalah ini si pecinta. Selain 3 kategori orang bodoh, kita menemukan 2 jenis pecinta ya. Seperti yang telah dibahas di video sebelumnya ya tentang kekhasan alur farce, ada 2 jenis plot yang berpusat pada cinta. Pecinta sejati ya. Jadi pecinta sejati ini adalah mereka yang bisa kita sebut normal ya. Anak muda mengejar gadis muda yang baik, yang berbudi luhur gitu ya. Pecinta palsu ini adalah salah satu varian ya, yang misalnya pria tua mengejar gadis muda, atau wanita tua mengejar pria muda, atau siapapun ini mengejar siapapun wanita dia mengejar pria yang berselingkuh gitu ya. Nah, yang keempat adalah ini tokoh bajingan, the knife ya. Jadi bajingan adalah bentuk badut ya, atau tokoh tambahan yang bisa menambah kesenangan. Namun dalam farce atau lelucon ya mereka sering aktif membuat kerusakan ya. Mereka tidak hanya menggagalkan orang lain, tetapi juga tokoh utilitarian yang sangat penting ya. Kadang-kadang mereka menimbulkan masalah ya karena mereka mengacaukan pesan ya. Misalnya kita menemukan pelayan yang bodoh atau utusan yang lambat. Nah, di lain waktu mereka menyebabkan masalah karena perasaan jahat. Mereka senang melihat orang menderita ya secara lucu ya. Nah, dalam pengertian ini mereka seringkali merupakan penipu ya. Nah, secara umum farce ini adalah menampilkan komedi tentang kekejaman alam semesta ya. Ia suka memeras tokoh utamanya ke dalam situasi yang paling buruk ya. Senang membuat hal-hal sulit baginya ya, dan penuh dengan kebingungan dan kekacauan. Penulis drama farce ini memperlakukan dunia sebagai tempat yang gila ya. Namun dia seringkali ya dramanya ini berakhir bahagia dan kita masih melihat harapan di dalamnya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan untuk membahas drama farce. Yang pertama adalah apa situasi dasar yang menyebabkan dunianya menjadi gila? Jika drama tersebut memenuhi syarat sebagai farce atau lelucon, mengapa menurut Anda penulis drama ini memilih genre ini untuk menceritakan kisahnya gitu ya. Yang kedua adalah manakah dari 3 alur farce yang digunakan dalam drama tersebut?
bagaimana tokoh utama berinteraksi dengan kegilaan dunia di sekitarnya. Lalu yang ketiga, apa yang ingin disampaikan oleh penulis drama dengan jenis kegilaan yang dia ciptakan? Apakah dunia menjadi gila dengan cara yang sangat unik? Ya. Apakah semua bodoh, misalnya bodoh dengan cara yang sama atau dalam cara yang lain. Yang keempat adalah bagaimana perangkat plot atau alur ya dalam farce yang muncul dalam drama itu. Lalu yang kelima, bagaimana sifat yang menjadi objek pencarian. Apakah itu nyata, ilusi, emosional, atau tidak masuk akal. Ya. Keenam, kesalahpahaman macam apa yang terjadi. Kebingungan dalam bahasa, petunjuk arah, atau identitas, atau yang lain. Yang selanjutnya adalah bagaimana sifat kognisio. Apa yang disembunyikan dan apa yang arti dari pengungkapan kebenaran oleh kognisio itu. Lalu selanjutnya, orang bodoh macam apa yang digambarkan oleh penulis naskah. Kekuatan mengalahkan apa yang paling menonjol dalam drama itu. Ya. Nah, demikianlah pembahasan tentang tokoh khas yang muncul dalam farce atau lelucon dan beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ya untuk dalam membahas drama farce. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.